Pernah nggak sih, pas lagi di pesawat, Anda lihat keluar jendela dan bertanya-tanya, di antara ribuan bagian yang bergerak dengan kecepatan tinggi, apa ya yang sebenarnya menahan semuanya biar nggak berantakan di udara? Nah, hari ini kita akan bongkar dunia perangkat keras pesawat yang tersembunyi, tapi perannya luar biasa penting. Ada lelucon lama nih di dunia aviasi yang bunyinya kayak gini. Kedengarannya emang cuma bercandaan ya, tapi ini sebenarnya menyoroti tantangan rekayasa yang luar biasa. Gimana caranya ribuan bagian itu bisa terbang bareng dalam formasi yang sempurna tanpa ada satupun yang copot? Jawabannya, ternyata ada di jutaan komponen kecil yang sering banget kita abaikan. Baut, skrup, mur, dan paku keling. Mereka inilah pahlawan tanpa tanda jasa dalam setiap penerbangan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Di bagian pertama ini, kita akan bahas kenapa sih perangkat keras yang sering kita anggap remeh ini justru jadi pilar utama keselamatan penerbangan. Gini deh, yang harus kita pahami, setiap satu komponen, sekecil apapun itu, nggak dipilih secara asal. Para insinyur itu udah menghitung dengan sangat teliti setiap gaya, getaran, dan kondisi ekstrim yang bakal dihadapi komponen itu. Soalnya di dunia aviasi, nggak ada ruang untuk coba-coba atau kesalahan sekecil apapun. Sekarang kita bakal sedikit lebih teknis. Yuk, kita bedah anatomi dari beberapa pengencang yang paling umum dipakai buat ngerti bahasa desain di baliknya. Coba lihat deh, setiap bagian dari sebuah ulir skrup itu punya nama dan fungsinya masing-masing. Ada yang namanya pitch, itu jarak antar ulirnya. Terus crest itu puncaknya, dan root itu dasarnya. Geometri kecil kayak gini, ini yang menentukan seberapa kuat sebuah sambungan bisa nahan beban. Nah, perhatiin anatomi dasar sebuah baut. Ada kepalanya, terus ada batang yang nggak berulir. Ini bagian krusial banget yang disebut panjang cengkeram atau grip length. Dan baru deh di ujungnya ada bagian yang berulir. Setiap bagian ini punya peran penting dan memahaminya adalah kunci biar nggak salah pasang. Banyak orang kan suka ketukar ya, antara baut sama skrup. Padahal fungsinya beda banget loh. Baut itu dirancang buat kekuatan super tinggi, dipasangnya sama mur, dan punya bagian yang nggak berulir tadi itu buat nahan beban geser. Nah, kalau skrup biasanya ulirnya penuh dan cara kerjanya itu menggigit langsung ke materialnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya seorang teknisi bisa tahu pasti kalau mereka pakai komponen yang benar dari jutaan pilihan yang ada? Jawabannya ada di dalam sistem kode yang rumit banget. Ini bukan kayak kita milih baut di toko bangunan ya, jauh lebih rumit. Setiap komponen itu harus memenuhi standar yang super ketat dari organisasi kayak AN, itu standar militer, atau NASA buat standar kedirgantaraan. Ini adalah sistem global yang memastikan setiap baut dimanapun di dunia punya kualitas dan spesifikasi yang sama persis. Setiap pengencang itu punya yang namanya nomor komponen atau port number. Anggap aja ini kayak DNA-nya. Sebuah bahasa universal yang bikin teknisi dimanapun di dunia bisa mengidentifikasi komponen yang sama persis tanpa salah. Yuk kita coba pecahin kodenya bareng-barang. Ambil contoh AN3DD5A. AN itu artinya Standar Air Force Navy. 3 itu bukan 3 inci, tapi 3/16 inci. DD itu ngasih tahu kita kalau ini bahannya paduan aluminium 20-24. Terus 5 itu panjangnya dalam satuan 1/8 inci, jadi 5/8 inci. Dan yang terakhir, A itu artinya batangnya polos tanpa lubang. Kebayang nggak? Semua informasi penting itu ada di dalam satu kode pendek. Nggak cuma itu, bahkan kepala bautnya sendiri punya bahasanya sendiri. Sebuah tanda simpel, misalnya 2 garis timbul, itu bisa langsung ngasih tahu teknisi kalau ini baut dari aluminium alloy, bukan baja. Ini cara verifikasi visual yang super cepat dan penting banget waktu lagi kerja di lapangan. Nah, setelah kita paham cara baca kodenya, mari kita lihat betapa beragamnya jenis-jenis baut ini. Soalnya, di dunia penerbangan, nggak ada yang namanya satu baut buat semua. Setiap tugas butuh pengencang yang dirancang khusus. Baut serbaguna emang sering dipakai, tapi buat area-area kritis, kita butuh spesialis. Contohnya baut toleransi ketat. Ini saking presisinya harus dipukul ringan pakai palu biar pas, jadi nggak ada getaran sama sekali. Ada juga baut pengencang internal untuk area yang butuh kekuatan tarik super tinggi. Baut clevis yang khusus buat nahan beban geser, dan baut mata buat nahan tarikan kabel. Salah pilih baut di sini akibatnya bisa fatal. Terus, ada lagi nih kategori spesial, lock bolt. Coba bayangin ini sebagai gabungan super dari baut dan paku keling. Kuat banget, ringan, dan sifatnya permanen. Inilah yang dipakai buat nyatuin struktur-struktur paling penting, kayak sambungan antara sayap dan badan pesawat. Lock bolt ini ada beberapa jenis, masing-masing buat skenario yang beda-beda. Ada tipe tarik yang masangnya cepet banget, tipe tunggul buat ruang sempit,
Dan tipe buta, sesuai namanya, ini berguna banget kalau teknisi nggak bisa menjangkau sisi sebaliknya. Dan soal presisi, wah, ini levelnya udah beda lagi. Buat milih lock bolt yang tepat, teknisi harus mengukur ketebalan material dengan akurasi yang luar biasa. Coba lihat tabelnya, beda antara satu ukuran ke ukuran berikutnya itu bisa kurang dari 1/1000 inci. Ini nunjukin betapa ekstrimnya tingkat ketelitian yang dibutuhkan dalam perakitan pesawat. Oke, setelah semua detail teknis ini, mari kita kembali ke pertanyaan paling mendasar. Kenapa sih ini semua penting banget? Jawabannya simple, keselamatan. Kutipan dari buku panduan penerbangan ini udah jelas banget ya. Di dunia aviasi, nggak ada tuh istilah cukup baik atau mirip-mirip lah. Mengganti komponen itu hanya boleh dilakukan dengan komponen yang 100% identik atau pengganti yang sudah disetujui secara resmi. Taruhannya terlalu tinggi. Ingat ya, di balik setiap baut dan skrup itu, ada perhitungan rekayasa yang super rumit. Komponen itu dipilih karena sebuah alasan, yaitu kemampuannya menahan kekuatan spesifik, menahan getaran tanpa jadi kendor, dan menahan korosi di ketinggian 35.000 kaki. Jadi inilah intinya. Perangkat keras kecil yang sering kita abaikan ini sebenarnya adalah fondasi dari seluruh sistem keselamatan penerbangan. Mereka lah lem tak terlihat yang menjaga ribuan bagian pesawat tetap terbang dalam formasi yang sempurna. Ini jadi bikin kita mikir ya, di luar dunia penerbangan sebenarnya banyak banget detail rekayasa lain yang tersembunyi di sekitar kita, yang bekerja tanpa kita sadari untuk menjaga kita tetap aman. Kira-kira apa saja ya? Itu sesuatu yang patut kita renungkan.